Kalau dari bagaimana sih Bang kita melihatnya ini Bang Henry? Sebenarnya memang ya masih punya kesempatan banyak lah Pak Anies. Jadi silakan berjuang sendiri di 4 kali 5 kali Pilpres. Atau memang sebenarnya Nasdem strategi sekarang seperti ini menyiapkan strategi lain untuk Pak Anies, pilkada daerah lain atau mungkin Pilpres ke depan? Pilkada daerah lain kan ya bisa saja, tapi buat apa? Ya. Ini memang undang-undang kita kan memang mengisyaratkan kalau mau maju itu harus dari parpol. Dan parpol yang cuma bisa memberikan rekomendasi. Ada jalur independen, tapi kan waktunya sudah tidak cukup gitu. Jadi memang bukan hanya Mas Anies yang akan bernasib seperti ini, tapi juga banyak tokoh-tokoh di daerah lain juga yang selama dia bukan kader parpol, dia akan sulit lah ya. Yang kader parpol aja susah tuh, Airin kan tinggi banget elektabilitasnya sampai hari ini juga masih tanda tanya gitu. Jadi selama itu masih dipegang oleh parpol, kewenangannya ya akan begini terus. Nah kalau kemudian tadi ditanya kapan momentumnya Mas Anies, ya saya harus katakan ya mungkin sementara ini udah lewat ya. Jadi kalau dia mau, dia membina 34% suara dia di Pilpres kemarin gitu. Dan mulai aja kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya dia sudah lakukan tanpa menjadi capres kan. Seperti gerakan turun tangan, Indonesia Mengajar dan lain-lain, itu dia bisa lakukan lagi. Tapi memang sudah, menurut saya memang kalau kemudian Nasdem tidak, maka kemungkinannya hanya dari PDI Perjuangan dan mungkin saja PKB ya. Tapi kalau setelah itu nggak ada ya memang akhirnya momennya hilang. Tinggal sekarang Mas Anies menjadi seksi karena bisa mengerahkan pendukungnya. Tinggal diarahkan nanti sama Mas Anies. Mau mendukung calon dari Kim atau mau Dharma Pongrengkun. Nah gitu, ini menarik. Bagaimana kalau pilihannya seperti itu tidak jadi dicalonkan untuk pilkada kali ini, pilihannya mendukung calonnya Kim Plus atau mendukung calon independen atau mendukung kota kosong? Nah, kalau itu Caca namanya pejuang seperti kami ini ya, saya kan panglima perang, nggak boleh ada pilihan, harus maju terus sampai di ujung. Ujungnya nanti baru kita bicarakan lagi ya nggak Bang Henry? Ya kalau namanya panglima ya kan Kopassus harus tempur terus. Ya, artinya kita perjuangkan terus Pak Anies. Ini begini, kita belum tentu bisa menemukan 100 tahun sekali seperti Pak Anies, sama dengan Maradona. Saya tahu persis Pak Anies ini, beliau juga tahu, karena bekas rektor Paramadina. Itu dari mahasiswa, itu udah di idola itu. Oh, Pak Anies itu rata-rata pendukungnya. Saya tanya Bang Ramadan Pohan, kenapa Abang bisa suka sama Anies? Waktu dia pidato di Amerika, Wan, orang ini ngeri katanya. Ngeri orang ini. Semua yang saya tanyakan orang dekat begitu. Ketika kami mahasiswa pergerakan itu ibaratnya Anies itu Bang, itu kayak dulu mahasiswa kita itu kayak artis datang lah begitu. Saya tanya boleh? Boleh. Kalau tiba-tiba Kaisang mau lagi sama Mas Anies gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Kalau sama Kaisang nggak ada. Nilai itu lebih penting Bang, jangan merusak. Ya udah lebih baik nggak usah maju. Gitu. Nggak usah maju. Oh ya sudah. Kalau ya, gitu benar, udah ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Nilai itu paling penting. Yang membuat Indonesia bertahan itu bukan kepentingan tapi nilai. Nah, sampai sekarang masih ada. Kenapa? Masih bertahan Indonesia. Bertahan tapi terseot-seot. Tahu nggak utang sekarang berapa? Hampir 100% dari aset bangsa ini. Mau kuat? Pengangguran sebegitu besar, kita lihat aja nanti. Misal nih, kan dekat dengan Partai Nasdem, diajak Pak Surya Paloh kemudian Pak Anies untuk mendukung calonnya Kim Plus, itu memungkinkan tidak sih? Saya kenal Pak Anies. Iya. Itu aktivis, itu yang penting nilai. Ya, Pak Surya Paloh juga kenal Pak Anies. Ya benar. Atau mungkin Pak Anies tawarin jadi menteri gitu supaya kemudian masuk gerbong pemerintahan. Kalau Pak Anies mau dari kemarin sudah ditawarkan jadi menteri, ya kan? Tapi Pak Anies itu kan begini, Pak Anies itu selama ini jadi menteri dipilih orang, jadi gubernur diajak orang, jadi presiden diajak orang, nggak pernah mengajukan diri, ya kan? Itu dengan modal yang
Ya ini memang saya bilang ke Nasdem Ya. tetap teman baik kita. Oke, baik. Ya ini pendukung besar Nasdem. Itu nggak bisa kita memperjuangkan Pak Anies itu. Dan tentunya Nasdem juga Kalau- ada kepentingan dan juga Kalau ada gitu, nilai. Gini aja, minta tolong Nasdem, Ya. temukan Mas Anies dengan Jokowi dan Prabowo gitu, bilang sama Pak Hermawi, Taslim. Oh gitu? Ya. Boleh. Nanti ini Kan Pak Surya kemarin ketemu sama Pak Prabowo. Ya, Ya, bilang tapi yang sekarang sama Pak Hermawi Taslim, coba dong bawa Pak Anies ketemu Pak Prabowo. Kali aja Untuk beda. apa sih Bang Henry? Kali aja Apa beda urgensinya? keputusannya. Hah? Kali aja beda keputusannya, kan belum pendaftaran bisa. kan 27 sampai Iya, 29. baik. itu bisa juga. Bang Hermawi, Baik. coba begitu. Dibawa Pak Anies, tapi yang diperjuangkan itu nilai. Apa yang harus ditakutkan? 2029 masih jauh. Oh, Ya kan? paham. Ya kan Saya masih sekarang kalau jauh. seperti ini. Oke. Jangan kira ya, ketum saya Iya, iya, itu iya. itu lebih menjual daripada Kaisang itu. Iya. Ketum saya itu AHY itu, Iya, iya. itu jauh lebih menjual. Itu tamatan mana itu? Kalau dari kalimatnya Bang Iwan tadi kan bahwa manuver yang dilakukan saat ini partai politik karena kekhawatiran, ketakutan langkah besar dari seorang Anies Baswedan di 2029, benar nggak Bang Hermawi? Ya, pandangan Iwan dan pandangan yang lain sah-sah saja. Tapi yang ingin kami katakan bahwa putusan kami ini melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan tetap menjaga silaturahmi bukan hanya dengan Anies, dengan PKB, dengan PKS. Jadi kita membangun kebersamaan yang tadi Iwan mengatakan nilai itu, kita membangun nilai ini bukan 1-2 hari. Kalau berbicara tentang perjuangan Anies, sudahlah kita nggak usah bicara lah. Orang track recordnya bisa lihat bagaimana Nasdem melakukan itu semua. Tetapi kan sudah dijelaskan oleh Pak Surya. Sekarang momentumnya berbeda. Dan akan datang momentum lain yang lebih indah. Kita percaya itu. Indah pada waktunya. Itu kita mesti percaya, Pak Meo itu. Saya kira pandangan-pandangan seperti ini sah-sah saja kita berdiskusi. Tetapi apa orang-orang di luar, apakah orang-orang di dalam mengerti bagaimana beratnya tanggung jawab partai politik itu? Tidak mudah. Saya kasih contoh begini ya. Berapa tahun yang lalu Pak Endro Priyono pernah diundang di KPU Pleno. Saya hadir. Beliau sebagai ketua PKPI waktu itu. PKPI itu lolos. Lolos pemilu, baru beliau diundang beri sambutan. Dia mengatakan begini, saya ini jenderal bintang 4. Selama ini saya anggap apa sih ini partai politik, ngurusnya nggak jelas segala macam. Tapi setelah saya menjadi ketua partai, saya tahu betapa sulitnya mengurus sebuah partai. Itu PKPI dengan keanggotaan, dengan anggota dewan cuma sekian ratus. Mengurus partai politik besar itu tidak mudah. Dan harus dimengerti bahwa masyarakat kita ini plural, majemuk dalam berbagai sikap dan berbagai ideologi. Dan kita harus mengakomodasi semua itu. Itulah yang dilakukan oleh Nasdem. Itulah Nasdem sampai kepada sikap yang tadi dikatakan oleh Iwan. Mari kita saling memahami, mari kita saling menghargai. Nggak usah marah-marah kalau berbeda. Oke. Biasa aja. Iya, bagaimana Bang Henry? Ya kalau saya sih menilainya ini adalah pembelajaran penting ya buat semuanya. Jadi ya memang akhirnya Mas Anies harus memilih tetap independen atau menjadi bagian dari partai politik. Kalau nampaknya kalau di 2029 Mas Anies mau bergerak lagi, kelihatannya dia harus masuk partai politik. Nah tinggal dicari aja partai politik mana yang siap menerima dia. Karena kan ini sudah jelas. Artinya kalau kemudian Nasdem mau memperjuangkan, kan Nasdem bisa mempertemukan Mas Anies dengan Jokowi dan Pak Prabowo. Kecuali Nasdem juga kesulitan ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sama dengan hal-halnya partai politik lain. Tapi kan ya kalau bahasanya Nasdem momentumnya belum gitu ya, bahasanya PKS mungkin beda lagi. Tapi sih yang saya lihat memang ya Mas Anies selesai di Capres, di Pilpres. Ya kalau masih mau mengharapkan kesempatan lain masih ada sampai tanggal 27-29. Tapi memang secara pengamatan politik memang sudah agak susah. Ya. Gitu ya, dan dia harus cari jalan lain nantinya gitu. Bang Iwan tadi kan judul saya itu menggunakan tanda tanya. Jadi belum full stop atau titik. Masih ada harapan sampai kemudian pendaftaran. Langkah yang paling realistis dilakukan oleh tim Anies Baswedan ini apa? Masih ada tersisa 2 partai kok. Kalau bisa didekati masih bisa, masih cukup seperti apa? PKB dan juga PDIP. Ya kalau kita relawan, saya itu dari Pilpres itu cuma istirahat seminggu loh.
itu langsung ngumpulin ketua relawan lagi untuk melakukan pergerakan. Karena waktu itu kan kita melihat itu setiap hari orang datang ke rumah Pak Anies. Karena waktu itu kan ada masalah KJMU, KJP, kartu lansia itu kan dikurangin, kemudian mahasiswa dari 18.000 jadi dapat cuma 7.000, banyak itu yang putus sekolah itu datang. Akhirnya kita pikir ini Pak Anies harus kembali untuk membenahi Jakarta. Nah, itu yang pesannya harus disampaikan. Saya nanya lagi. Yes. Kan ada desas-desus ini akibat Mas Anies meninggalkan AHY. Jadi gini nih, ditinggalin juga. Menurut Bang Iwan gimana? Ya, Bang Hermawi Taslim tahu lah itu kan, namanya perjodohan begitu kan. Nah itulah makanya kan ada desas begitu tuh, Bang Iwan setuju nggak jadi relawan Anies kayak gitu tuh? Ini Kalau gara-gara ninggalin AHY nih. Gara-gara ninggalin AHY makanya diginiin juga nih akhirnya. Setuju nggak? Beda kan? Begitu ya. Beda lah, waktu itu juga Bang Hermawi Taslim paling paham lah itu namanya melihat. Karena waktu itu juga kan melihat namanya Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan kita kurang. Kita mengharapkan PKB seperti itu. Dan akhirnya Pak Surya Paloh itu kan pemain kan, maksudnya ya dia bukan idealis lah, maksudnya bisa lah ini harus ajak Imin nih kan begitu. Bang Iwan, tapi beda mungkin lah tidak situasinya. sih melakukan pendekatan dengan PDIP, sementara PDIP juga sebenarnya mau juga calon dari mereka ini sebagai cagupnya, bukan cawagup, ini seperti apa? Atau itu bisa dibicarakan lah, atau bagaimana? Ya kita lihat nanti, ini kan terus komunikasi. Saya juga setiap berapa seminggu sekali ada ketemu Bang Masinton, macam-macam lah kita ngopi, kita nyanyi-nyanyi, kita bicara dari hati ke hati, ya kan? Ya itu kita pertemukan nanti. Ya apapun yang terjadi kan, kita namanya kita maksimalkan juga. Kita berjuang memaksimalkan yang bisa kita berikan untuk Indonesia, yang mengantarkan Pak Anies. Ini kita menunjukkan jangan ada ketakutan, ya. Ini kamu menemukan orang sebagus ini, nggak 100 tahun sekali belum tentu. Maradona itu 100 tahun sekali cuma satu yang muncul loh itu. Ini kok paket komplit ini, aktivis, pinter, etikanya baik, nilai-nilainya bagus. Kurang apa lagi?